Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Dan hari ini gue punya tamu yang akan hadir sama gue buat nyeritain cerita creepy-nya dia, cerita spooky-nya dia. Dan ini cerita nyata loh guys. So thank you banget Mas, siapa? Angga. Mas Angga. Thank you banget Mas Angga udah datang hari ini mau ngobrol sama kita, mau ceritain kejadian menyeramkannya dia yang terjadi sama dia. So nggak perlu basa-basi lagi, kita silakan diceritain aja Mas, ceritanya tuh apa kejadiannya dan kapan nih kejadiannya? Jadi kejadiannya sendiri tuh di tahun 2017 Bu. Oke. Awalnya tuh si almarhum ini satu kampung sama saya nih di Kardenan. Oke. Temenan udah lama, ya biasalah kita sering nongkrong. Bahkan saya sering nginep di rumah dia nih. Oh jadi emang temenan ya, sahabatan? Iya udah sahabat lah. Bahkan orang tua dia udah nganggap saya sebagai anak gitu loh. Sering nongkrong, ya kayak saya juga kan kerja kadang di luar kota nih, nggak selalu di Bogor gitu. Posisi saya pas itu di tahun 2017 lagi kerja di luar kota tuh, si Gembul ini ngechat saya nih. Oh namanya Gembul, Gembul ya? ya, nama aslinya sih bukan, cuma saya samain Iya, nama panggilan. Oke, terus? Dia ngechat, dia bilang kan panggilan saya kan Onge nih. Dia bilang lewat BBM, gue sekarang udah pindah nih di Bojong. Kalau ntar balik ke Bogor, mainnya di sini aja di Bojong, ntar kenalin sama teman-teman gue yang sekarang jadi teman saya juga nih Kak. Posisi ya udah Bul, ntar Bul, kalau emang lagi di Bogor ntar gue main sama lu nih. Akhirnya saya pas itu, kalau nggak salah sih awal tahun 2017 saya di Bogor nih, emang rencana emang mau stay aja di Bogor gitu loh, biar deket sama keluarga. Saya nyempetin main ke Gembul, ke rumah Gembul tuh. Baru pertama kali main di situ. Ya biasa, kayak karena pribadi dari si Gembul ini ya suka bercanda gitu loh Kak. Bercanda, kalau ngomong suka nyablak. Ya karena dia Betawi kan. Ngobrol-ngobrol. Ya kita nongkrong-nongkrong aja, bisa kadang keluar, kadang ke saung sama teman-teman yang lain nih. Akhirnya kan saya kenal juga, dikenalin sama Gembul juga nih. Ini kawan gua nih dari Kardenan. Akhirnya kita jadi temen, nongkrong biasa, ceria gitu. Jadi minggu-minggu sebelum kejadian ini, abangnya kan dia punya saudara ada dua nih. Yang satu itu perempuan, yang satu cowok. Kebetulan bapak dia udah almarhum. Si abangnya ini nikah sama orang Citayam. Tiba-tiba tuh balik ke rumah si Gembul ini di Bojong. Karena ada satu problem lah ya, saya dengar-dengar pas itu dia cerai sama istrinya. Dan si Gembul ini mulai kayak udah nggak seceria dulu itu gara-gara abangnya itu balik. Karena mungkin banyak masalah jadinya di rumah. Saya juga kan nggak tahu, dia sering curhatnya itu ya tadinya kalau nongkrong suka apalah segala macem, ngelawak segala macem gitu. Dia tadinya kayak gitu, beda nih, kayak kok tumben banget. Ceritanya lagi-lagi tentang keluarga dia lah, tentang abang dia lah. Hanya kan saya sering ngedengerin karena kebetulan sahabat deket, cerita ntar paling ya udah Bul nggak usah dipikirin. Namanya abang lu kayak gitu ya, lu sebisa mungkin ngejauh lah kalau ada abang lu. Kalau gue sih nggak apa-apa asal jangan bikin mak gue nangis. Semenjak dia datang ke sini mak gue kayak gitu, nangis mulu, kadang dimarah-marahin. Udah tua kayak gini dimintain duit, kan ibunya si Gembul ini kan kadang dikasih dari saudara bapaknya, ya duit-duit dari saudara-saudaranya. Cuma abangnya ini sering minta. Padahal kan dia ya udah gede gitu, apalagi udah pernah berumah tangga, kan harusnya kerja gitu loh, ngasih anak istrinya gitu, tanggung jawab. Dia enggak. Jadi pas balik itu ya kadang malah jadi beban gitu ya. Dia satu beban, terus kadang suka minum di depan rumah dia nih. Ya dari situ Gembul udah mulai nggak nyaman gitu loh. Bahkan sempat punya pikiran ya ribut gede-gedean, cuma ingat maknya lah. Bahkan saya ngasih saran, Bul, mendingan lu kerja aja, keluar, kalau enggak yuk ikut gua aja kerja keluar. Ya dia sebenarnya pengen, cuma kan posisi orang tuanya udah tua banget nih, terus tinggal satu kan, pengennya deket sama orang tua gitu. Ya dia paling serabutan markirin di Alfa, kadang ada yang nyuruh nganter jemput anak sekolah gitu, dia mau apa aja sih, dia nggak pilih-pilih. Cuma kan gara-gara ada abangnya mulai ya sampai teman-teman yang lain itu udah malas ngedengerinnya, karena setiap nongkrong curhat lagi tentang abangnya. Ntar nongkrong sama ini cerita lagi, dan temen udah sempet ngomong kayak, lu percuma Bul curhat-curhat kayak gini mulu, temen mah nggak bisa ngebantuin, itu lu sendiri gitu. Sampai digituin sama temen saya tuh Kak. Cuma ya saya kadang bilangin, lu jangan kayak gitu, namanya orang punya masalah mah udah beda-beda kan. Biasanya orangnya kayak gini, cuma kalau lagi ada problem kan beda. Ya sering saya ajakin nongkrong keluar, kadang berdua aja sama saya Kak.
muter-muter kayak di Bogor, kadang ngopi di luar. Ya ngebahas gitu lagi, ntar ya saya juga sebenarnya jengah, cuma ya dia biarin keluarin unek-unek lah. Singkat cerita itu posisi kita lagi nongkrong di rumah Bex nih, kan saya dari Kardenan ke Bojong setengah jam nih. Saya ngechat si Ibe pas itu. Kejadian malam Senin atau malam Selasa. Saya ngechat si Ibe. Be, lu di mana? Di rumah nih, ngopi yuk keluar. Ngopi di mana? Ya rumah Bex kek, apa di mana gitu. Saya ngechat si Ibe kayak gitu, saya ngechat juga si Bex. Si Bex ini belum balik, gue masih gawe nge. Ntar aja maleman ke gua gitu. Saya akhirnya di rumah Ibe nih, berdua, coba chat Gembul. Kali dia mau nongkrong ke sini. Biar kasihan juga dia di rumah kayak gitu terus gitu, ada problem, ngamuk-ngamuk, bahkan pernah ada kepikiran buat bunuh diri Kak. Oh, oke. Sampai kita ketawain lah, bunuh diri apaan sih lu, jangan kayak gitu pikiran lu. Kagak, gue udah gak kuat banget tuh, pala gue udah mau pecah gue. Stres gue kalau ada dia kesini. Dulu nggak ada dia mah enak-enak aja, gira nikah, emak nggak diundang apa segala macam, lupa gitu. Sekarang giran belangsak balik ke rumah digituin sama si Gembul. Cuma saya bilang udah nggak usah kayak gitu, udah biarin aja. Sekarang lu mikirinnya emak aja, nggak usah mikirin di luar itu deh. Saya sama Ibe ngechat, nggak dibalas nih apa Gembul. Si Bex ini ngechat, gue udah balik nih di jam 9-an itu. Chat saya sama Ibe naik motor ke rumah Bex. Kebetulan ya masih satu Bojong gede lah, nggak terlalu jauh dari rumah si almarhum ini. Kita nongkrong di situ main PS kan, kebetulan Bex ini punya PS. Kita main PS. Ya saya masih kepikiran, ya Gembul kasihan, coba Be chat lagi Be. Kali dia mau kesini. Kita chat lagi, masih belum bales, ya kita masih lanjut PS, kadang coba ngabarin gitu. Ya malaman itu jam 10-an dia ngabarin. Ngechat, Ibe itu dibales kayak, gue baru bangun nih. Lu lagi di mana emang? Gue lagi di rumah Bex sama si Onge. Lu kesini aja Bul. Yaudah ntar dulu, gue makan dulu ya, ntar baru ke situ. Kita lagi udah main PS, ya biasalah nongkrong-nongkrong di rumah Bex itu. Karena kita kalau nongkrong di situ kan jarang balik tengah malam. Balik itu subuh pasti jam 5, jam setengah 5 gitu. Lagi main PS, setengah jam kemudian tuh Gembul datang dengan ya jaket Levi's, baju putih sama celana gombrang gitu, Levi's tapi segini nih. Topi merah dikembalikin, dia datang ke situ. Cuma beda, kita tegur kan, baru datang pas di depan pintu tuh kita tegur. Lama amat sih Bul, dia udah diem tuh. Dia udah diem, ya mikirnya bocah kenapa gitu ya. Mungkin habis berantem kali, gitu. Si Beck bilang gitu, mungkin habis berantem kali, biarin sama abangnya. Dia diem doang, dia turun, kita masih lanjutin main PS tuh jadi masuk pintu kan kita udah ada PS-nya tuh, duduk di lantai. Dia tuh ke pojok. Jadi dia tuh udah nggak di kita nih, dia langsung nyari tempat sendiri buat di pojok, mainan HP. Jadi emang kayak udah agak aneh dan diem gitu ya? Iya, jadi kayak udah nggak nyautin kita gitu loh. Ya kita juga mikir karena dia lagi ada problem kali pas mau kesini atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi kan histori dia sebelum-sebelumnya ya berantem terus kan. Terus? Akhirnya kita lanjut main PS, dia masih mainan HP tuh. Saya ngomong, Bul ngopi sini. Ya bercandain, gabung sini sama anak komplek. Orang kampung mah sendirian mulu, saya gituin. Bercandain, dia masih kayak, biasanya kan nimpalin nih. Dia enggak, mainan HP aja. Kayak murung gitu. Dia nyeletuk juga kan, kita ya namanya temen udah lama kan kadang main seletak-seletuk aja. Ya elah Bul, pusing amat palanya. Jangan kayak gitu Bul, udah Bul, sini ngopi aja ngopi. Terus? Kita ngobrol kayak gitu, mau main gak lu nih PS di cup? Dia diem, cuma mainan HP, ntar kadang disuruh ngopi, ngerokok dia kayak kepalanya ngangguk doang. Ya elah gak asik amat lu nongkrong. Digituin tuh sama si Ibe. Udah cuekin aja, biarin dah bocah. Kagak main nih lu, ya udah kita main. Kita lagi main, dia baru datang itu tiba-tiba tuh dia nggak ngomong tuh mau balik. Terus selama di situ mungkin 2 jam atau 3 jam ya, setengah satuan. Dia tuh dari belakang sama sekali nggak ngikut ngopi, sama sekali nggak ngerokok. Jadi dia datang doang ke pojok. Kita lagi main PS, ntar ngajakin ngobrol dia diem, akhirnya kan males. Dia keluar, mau cabut ya. Ya elah digituin sama si Ibe. Ya elah kayak mak lu cantik aja Bul, digituin, balik mulu lu anak emak gitu. Diem, biasanya kan nimpalin tuh ketawa, apaan Be gini. Dia nggak cuek. Udah Be jangan gituin Be, lagi pusing kali bocah. Udah lanjutin aja main PS kan kita. Itu balik dia setengah satuan tuh, jam setengah 1 atau jam 1. Lagi main PS. Biasa dong karena udah gabut main PS kan buka-buka HP. Ada suara kiro dari masjid tuh, Kori.
Si grup rame nih BBM kita. Si Bek buka HP duluan. Dia bilang, lu buka grup. Ada apa nih bocah rame banget tumben. Kita pada ngebuka nih. Yang ngabarin pertama tuh si Ardi. Si botak lah kita manggilnya. Si botak ngabarin. Woi, Gembul udah nggak ada, digituin. Ya dia bilang, ini tuh kayak bercanda gitu. Kita nggak pada percaya kan. Woi, Gembul nggak ada, lu pada di mana? Timpalin sama yang lain. Kita belum nimpalin nih di grup. Pada ngechat, tiba-tiba si B chat pribadi ke botak. Lu kalau bercanda jangan kayak gitu, bego tak. Tuh bocah lagi pusing kayak gitu. Kagak deh, demi Allah Be, lu kesini aja Be. Lu dapat dari mana lu kabar kayak gini? Kono tadi di musola denger banget gue namanya. Lu kesini lu udah gimana gitu? Lah orang Gembul aja tadi udah habis nongkrong sama kita di sini. Kagak percaya gua, Ibe gitu. Kagak lu kesini. Demi Allah nih bocah namanya ini. Coba lu cek dulu. Ya ini udah gua bocah nih mau kumpulin di saung. Padahal kita masih mikir bertiga beneran ini bocah ngabarin gitu. Kagak bercanda doang kali, udah nggak usah diurusin dah. Rame di grup nih, ditelepon. Telepon baru kita ngangkat kan. Lu di mana? Telepon saya kan, saya di rumah Bek. Lu bisa nggak ke Gubuk nih, Nye? Kenapa, ada apa emang? Ini si Gembul katanya kecelakaan, lu kesini aja dulu. Yuk kita buru-buru bertiga tuh satu motor kita tigain buat ke Gubuk. Baru di situ rame. Anak-anak kita gitu loh pada nongkrong ngobrol di situ. Itu subuh-subuh. Ceritanya gimana tak? Tahu tadi baba gua ngomong katanya temen gua yang inian yang gendut itu juga ininya katanya meninggal. Tadi di musola diumumin gitu. Kita lagi pada ngobrol, ada nih abangnya. Bukan abang sih, kayak sepupu dari neneknya, ada namanya si Odong. Sama si Amai juga nih sama temennya dari Cilangkap. Dia dateng ke rumah dikabarin lagi buat ke Gubuk. Karena kan Gubuk dari rumah si Ageng ini kan, si Gembul ini agak jauh nih. Kayaknya ada di belakang, dia masih jalanan. Jadi kalau mau ke Gubuk tuh masuk ke dalam. Kan kita pada nongkrongnya di depan. Pada di situ si Amai ngabarin, lu ke rumah sakit udah pada ke sono semua. Bang Eno juga udah di sono. Akhirnya kita mutusin rame-rame nih Kak. Konvoy lah ke rumah sakit situ. Kita nyampe di situ jam 5. Ya ada teman-teman saya juga di Cardena nih. Anak-anak Cardena di situ pada nongkrong. Masih sempat lihat jenazahnya tapi Enggak. berarti Jadi enggak. saya nggak ngeliat jenazahnya sama sekali. Oke. Jadi posisi itu pada nongkrong saya nanya kan ke yang lain. Ada si Bakoy juga, ada si TB. Saya nanya di itu, Ceng. Gimana keadaan si almarhum? Kita kan mau gelagapan semua kan. Karena posisinya kita baru nongkrong loh. Kok bisa kayak gini nih bocah? Ya nggak tahu, ntar aja dah nungguin dong si Odong di dalam juga kan katanya. Tapi udah nungguin di situ jam 7. Nah ternyata tuh akhirnya siapa yang akhirnya ngasih tahu apa yang terjadi sama dia gitu? Jadi pas kita datang itu belum ada yang ngasih tahu. Jadi bilangnya tuh kecelakaan doang gitu loh. Kita nungguin itu nyampe jam 9 baru ambulan keluar sama teman-teman kita yang lain juga. Yang dari Cardena kita nungguin di situ sejam, 2 jam. Ini bocah lama banget. Kita nanya info yang ke yang lain juga, taunya kecelakaan doang gitu loh. Nggak tahu keadaan almarhum gimana gitu. Kita nungguin sejam, 2 jam, 3 jam. Di jam 9 pagi itu ambulan keluar. Ambulan keluar diiringin sama teman-teman kita nih yang dari Cardena. Akhirnya kita pada nyampingin ngebarengin lah gitu buat ke rumah duka. Ya sempet di jalan ngobrol juga sama teman-teman yang lain gitu. Kan teman saya juga, kalau yang lain ini yang di Bojong sama Cardena kan nggak kenal. Saya yang nanya. Saya nanya di situnya, sempet nanya si Gilang tuh, gimana almarhum? Hancur nge, gitu doang. Hancur gimana? Kagak berbentuk. Digituin sama si Gilang. Jangan bercanda. Asli gue ngeliat. Gue tanya aja sama yang lain. Ayo udah. Jadi sambil naik motor itu ngobrol, nanya gitu. Keadaannya gimana? Kok bisa kayak gitu? Kita nggak percaya. Bahkan sampai ke pemakamannya juga kita masih nggak percaya. Jadi yang terjadi sama dia itu sebenarnya apa? Dan itu ntar setelah dimakamin, pas kita balik besok malamnya tahlilan baru diceritain. Saya ke rumah duka, nungguin saudaranya tuh dari Cikini juga, Raden Saleh kan pada datang gitu. Tuh masih di situ ngobrol-ngobrol, belum ada yang tahu keadaan si almarhum kayak gimana, itu nggak ada yang tahu. Baru kayak ya kecelakaan doang. Ada yang tahu cuma nggak ada yang ngomong loh, belum ngomong. Kita nungguin di makamin itu habis zuhur. Jalan pakai itu ambulan itu kan udah nyampe rumah duka nih. Dia balik lagi kita pakai tosa. Jadi ngangkat keranda ini pakai tosa. Jalan, kita ngikutin tuh tosa.
pas keranda dibuka itu kan ada apa ya, kain apa sih, kayak orang buat lahiran gitu yang buat nutupin mayat. Itu dibuka. Itu merah semua, jadi kain kafan yang putih itu bersih itu merah semua. Jadi kayak apa ya, separuh itu merah, jadi merah putih itu. Itu netes-netes di keranda, darahnya itu masih netes-netes ke bawah, ke tanah yang kita mau dimakamin di almarhum, itu netes-netes. Kita mikirnya di situ ya nggak separah itu loh, cuma kayak mungkin yang mandiin nggak ini kali, nggak bersih, jadi bisa jadi darah keluar dari hidung. Banyak kita makamin, setelah makamin itu balik ke rumah duka buat ngobrol lagi. Saya mutusin buat balik ke rumah nih. Saya balik ke rumah, orang tua sempet nanya kan, karena saya belum balik nih dari semalam. Nanya kalau main jam segini balik, nggak kayak gini juga, udah siang kayak gini nggak enak sama bapak kan. Bapak saya kan galak juga. Ya udah sambil ini kan habis makamin temen. Itu yang kemarin kesini, yang sering kesini tuh. Tabrakan semalam siapa? Ya keluarga saya juga kan udah kenal sama si almarhum nih. Itu si Gembul gitu. Udah, kamu mandi sana, habis dari kuburan saya mandi kan. Malamnya saya tahlilan pertama itu nggak ada apa-apa. Saya datang tahlilan baru cerita nih. Bang Eno sama si saudaranya ini si Odong cerita di situ. Ternyata si almarhum ini kata tukang parkir yang deket jalur itu. Si almarhum ini tuh di belakang truk dam. Jadi dia ngikutin. Ngikutin dari belakang, dia mau nyalip motornya nggak kuat juga, dam ini juga nggak kuat. Jadi posisi nggak kuat nanjak. Jaraknya itu nggak terlalu jauh. Dan almarhum ini sempat ngebanting ke sebelah kanan. Kata tukang parkir ini, yang tahu kejadiannya akan buat saksi juga. Itu mundur, truknya mundur, dia ngebanting ke sebelah kanan. Motornya itu ada di sebelah kanan, jadi kayak ke dari bagian tengah ke belakang itu ke telindas. Berarti dia pas banting ke kanan tapi nggak cukup waktu kali ya, jadi setengahnya masih kena. Iya, jadi kan kayak turunan kan susah juga kita buat nimbangin. Dia kayak gini, dia jatuh kayak gini, jadi yang kena itu pala setengah gini. Sama kalau di badan itu pas banget setengah, jadi ngebelah kayak gini. Mampus. Terus Odong di situ cerita, itu makanya lu tahu kan pas tadi siang dimakamin tuh kain kafan, itu badannya udah nggak bisa nyatu. Jadi mau dijahit sama dokter juga udah bingung, dia udah susah lah gitu. Makanya itu kan dipakai insolasi. Jadi diisolasi badannya biar kayak gini. Solasi, solasi? Ya solasi hitam itu. Mampus. Karena dijahit itu udah nggak mungkin. Ya karena kebelahnya terlalu dalam kali ya, terlalu besar. Bener-bener lepas kayak gini. Jadi harus disatuin kayak gini buat dikafanin. Dari situ kok gitu ya, kita sama Bek tuh masih di tahlilan pertama itu ya, kok kayak gini Bek, beneran gak sih ini? Coba deh tampol di sini, tampol beneran nggak? Saya sempet ditampol tuh. Ya beneran, maksudnya gak nyangka loh, kita kan semalam baru nongkrong bareng. Aneh banget pasti rasanya kan, kayak baru ngeliat orangnya beberapa jam yang lalu. Iya anehnya gitu. Dengar kabar dia nggak ada, meninggalnya tragis banget pula gitu kan. Iya di situ dibilang percaya nggak percaya. Kayak apa ya? Nggak mungkin lah. Cuma ya emang kejadian kayak gitu. Hari kedua tahlilan ya sama tuh. Masih ya seputar obrolan almarhum tentang apa kayak gini segala macam. Biasanya kan kalau orang meninggal diceritain yang baik-baik gitu. Baru di malam ketiganya nih, saya ngalamin itu berarti malam ketiga ini kan biasanya saya sampai pagi nih buat ngaji-ngaji, melekin orang meninggal lah. Adat kampungan kayak gitu. Saya lagi melekin itu jam 1:30 saya mutusin buat balik. Karena besok udah kerja nih. Saya ngomong sama yang lain, ya pamit lah sama yang lain gitu, sama abangnya juga, Bang Eno, saya pamit. Temen sempat ngecengin, ya elah jam segini balik ngapain sih, ntar aja lo subuh sekalian. Kagak, gue kerja besok soalnya. Udah hati-hati, yang lain juga pada balik, yang rumahnya agak jauh dari rumah duka nih. Saya balik, ya biasa saya kalau balik dari situ kan pakai handset, musikan gitu biar nggak bete gitu. Saya baru jalan, mungkin jarak dari 300 meter rumah duka deh. Saya udah masuk ke jalur Bojong, itu motor mati, jadi entah fokus saya atau gimana, itu kunci itu ke off. Berarti bukan mati mogok? Bukan. Jadi kuncinya yang dari on tuh tek gitu? Dia bunyi tek. Terus? Itu belum, kok pikiran saya kena dengkul saya nih, karena kan matic. Saya tinggi juga, naik motor kan dengkulnya kena kunci. Saya mikirnya gitu, saya ini lagi. Sama lagi. Mulai curiga nih, saya liatin. Saya jalan sambil lihat, itu beneran tek.
Sampai saya berhenti, kenapa ini motor? Giliran saya giniin, enggak, saya tungguin. Enggak balik, giliran saya udah mulai jalan, balik lagi. Nyampe dalam hati tuh kesel. Siapa sih kayak gini? Ya karena saya kan agak pekaan juga. Sempet ngomong, Bul kan gue udah temenin lu nih 2 hari. Gue balik nih besok kerja soalnya. Dia kalau ngocek-ngocek orang gila, itu keadaan mungkin kayak bete kali ya, kenapa lu pulang gitu tahlilan gue. Ya saya juga ngerasa kayak orang gila, marah-marah sendiri Kak. Sumpah saya marah-marah itu 1:30, gerimis-gerimis tuh marah-marah ngoceh-ngoceh sendiri di motor. Saya giniin, jalan lagi, mati. Jadi udah tuh, sepanjang jalan itu saya tangan kanan megang gas, tangan kiri tuh megang kunci. Supaya jangan stuck lagi. Iya itu kayak orang gila sih. Terus? Dan itu nyata, kalah tangan saya kayak gini sendiri. Jadi kayak dibalikin ntar saya gas. Jadi saya juga nggak pengen diakalin sama kayak gituan ya. Saya juga kenceng, ntar kayak gini lagi, saya giniin, ntar kenceng lagi biar cepet nyampe. Singkat cerita tuh lewat rel Bojonggede nih stasiun. Karena kan jalur ke rumah saya lewat situ nih, kampung saya. Saya lewat situ, inisiatif nggak ada rokok kan. Buat di rumah nih ntar besok. Saya mampir ke sebelah kiri ini ada warung Madura. Sebelum saya berhentiin motor itu ada abang-abang di sebelah kanan saya di samping pas warung Madura nih. Lagi nongkrong, lagi duduk sih nyender mainan HP, ya ojol. Saya di situ lagi beli rokok, abang-abang ini ngomong, "Ah, itu temennya suruh turun kasihan." Cuma nggak tahu ngomong ke saya ke siapa saya nggak tahu nih. Saya lagi ini ngembaliin kembalian tuh rokok saya kantongin, mau nanya. Kebetulan kan saya nggak bisa kalau udah masuk ke warung nggak bisa ngeliat abangnya nih, abang ojol ini karena kan ada ciki-ciki digantungin. Saya baru ini mau nanya, dia udah dapat kayak mungkin dapat orderan kali, dia jalan ya udah saya cuekin. Masih nyampe rumah itu motor jalan, mati lagi, jalan mati ya 17 lebih kali nyampe saya capek, nyampe rumah nih. Saya buka gerbang karena pagar saya kan bisa kelihatan dari luar nih, cuma segini bisa kelihatan. Saya masuk nih ke dalam. Saya masuk ke dalam, motor saya masukin, buka kunci kan, saya masukin. Saya langsung di situ tidur. Ya karena mungkin dari kemarin kurang tidur, capek juga. Saya mutusin buat tidur, nggak ke kamar mandi dulu nih. Saya tidur di kamar, ya 15 menit, 20 menit. Itu entah itu mimpi atau gimana itu. Jadi ada sosok almarhum itu ya jauh dari saya. Tapi itu benar-benar padat. Jauh, dia ngomong. Jadi kayak ketarik sama cahaya putih itu dia cuma ngomong, "Nge, jagain emak gua." Sambil bibirnya tuh kayak gemeter mau nangis. Sama kayak jagain emak gua. Sama tolong jagain emak gua. Tolong. Kayak gitu-gitu doang. Dan saya di situ saya tahu ini almarhum. Mau ngomong itu nggak bisa. Seperkian detik itu kayak ketarik sama cahaya putih. Itu suara qori dari masjid. Baru itu kaget, saya duduk kan, masa nyampe kayak gininya sih Bul, beneran gak sih? Ada apa sih yang mau lu sampein dalam hati? Aku kayak gitu. Saya mikir, udahlah duduk, habis sholat, pagi saya beli kopi nih di Bang Jair. Saya beli kopi ke Bang Jair kan dari rumah saya ya 4 rumah nih, dia warung depannya ada pos. Biasa bapak-bapak pada nongkrong juga nih. Tapi malam itu nggak ada bapak-bapak, karena kan gerimis. Saya beli kopi di situ, Bang Jair ngomong, "Jatuh, lu balik jam berapa semalam?" "Jam 2-an kayaknya Bang." "Oh, gua kirain suara motor lu ada maling motor." Kira dipikirin Bang Jair gitu pertama. "Enggak lah Bang, kan lu tahu juga motor gua bunyinya gimana." "Iya gua kirain, terus lu balik temen lu nggak diajak masuk, kasihan." Nah, digituin apa Bang Jair. Jeng. Terus? Di situ kan bingung, temen yang mana Bang? "Kagak, lu balik jam itu kan gue tahu motor lu, makanya gue mikirnya takut orang maling motor." Lu masuk itu temen lu nggak diajak. Situ bingung, temen nggak diajak gimana Bang maksudnya Bang? "Kagak, temen lu kan duduk di sono, jadi dari warung dia bisa nunjuk ke rumah saya nih. Lu duduk di sono kan, lu ngapa nggak keluar lagi? Gue mau mondar mandir ngecekin." Jalan dia kan ya itu sekalian melekin kampung kan di jalan, dia mau mondar mandir. Tuh katanya teman saya itu lagi duduk di yang saya duduk pas pagi ngopi, yang biasa di situ tuh. Keadaan almarhum itu duduk sambil meluk lutut. Jadi kayak orang kedinginan gitu loh. Makanya si Bang Jair itu sempat negor, "Bang, masuk aja Bang. Bang,
Begitu nah Bang Jair, cuma almarhum ini nggak ngebales, jadi kayak cuek aja gitu. Makanya dia udahlah. Kan dia juga tahu pasti kan ini temen-temennya Mas yang sering nongkrong ke rumah pasti kan. Makanya di situ kan saya sempat nanya temen yang mana. Pas posisi saya bingung itu saya sempat tanya temen yang mana. Itu yang agak bewokan. Emang almarhum itu kan agak brengosan gitu. Itu yang suka pakai topi dibalikin mulu. Yang kalau ngomong ya lucu lah karena kan logat Betawi gitu. Situ ya mikirnya. Di situ langsung nih semalam. Berarti posisi apa yang Abang Ojol itu lihat bener almarhum atau gimana sih? Cuma kayak kebetulan aja kali gitu. Di situ nggak ngaji lagi besoknya. Ngaji ya biasa. Sebenarnya tuh dari pas kejadian ini ada temen yang lihat itu atau yang diteror itu ada. Cuma nggak ada yang berani ngomong pas di rumah duka nih. Kan kita ngaji. Hari keempat itu kita pada ngaji lagi biasa, mutusin gak balik nih, tinggalin ke rumah ini aja yuk, apa namanya ke saung kita buat ngobrol-ngobrol di situ. Kita ngobrol-ngobrol di situ, biasalah tentang apa gimana nggak nyangka, belum ada obrolan-obrolan tentang teror nih, belum ada, masih di situ ngobrol. Tiba-tiba tuh si Randy itu datang naik motor. Randy itu adalah? Randy itu teman kita yang udah selek lama gitu, yang udah jarang nongkrong. Iya. Oke. Dia tuh datang di hari keempat. Dia tahu almarhum udah nggak ada, cuma emang nggak tahlilan dari kemarin nggak tahlilan. Dia datang kan dia tahu nih base camp kita, udah lama kan base camp di sini. Dia datang ke situ, dia cerita di situ. Dia ngobrol. Dia digangguin ternyata. Dia digangguin itu pas saya juga digangguin semalam. Jadi jamnya itu sama. Oke. Dia cerita duduk. Ya kita nggak pada percaya, bokis lu, jangan kayak gitu lu jarang nongkrong ya kali dia main ke lu. Dia digangguinnya gimana? Dia itu lagi ya jam 12 itu dia lagi di kamar mandi nih, lagi BAB. Lagi BAB itu lampu apa namanya kayak saklar itu di bunyi cetak gitu. Dia keluar nggak ada orang, kebetulan kan dia tinggal itu sama dia, tantenya, omnya nih, ponakannya dua sama neneknya. Itu dimatiin tuh saklar itu dia keluar. Dinyalain lagi, masuk lagi ke dalam. Dimatiin lagi, dia keluar lagi sampai kesel. Habis kesel itu kan siapa sih? Kan nggak ada orang. Emang dia rumahnya kan gede, nggak ada orang. Akhirnya dia mutusin buat nggak jadi BAB nih. Dia ke bukan kasur sih, sofa, terus ada TV di sebelah kiri itu ada kasur juga. Bukan kasur, sofa sama lemari nih, lemari-lemari kaca gitu. Kaca yang ada guci-guci gituan. Kata dia lagi tidur, dia udah mulai kayak maksain, ini udah nggak enak nih. Dia maksain tidur, sambil nyalain handset nih. Pas dia mau terlelap, itu kayak ditarik. Jadi HP dia tuh kan dicolokin handsetnya, kayak ditarik, bener-bener ditarik. Dia kebangun kan, dia kebangun dengan keadaan yang belum full karena mau tidur tadi. Sebayang-bayang, lihat di sebelah kiri, itu sosok almarhum itu lagi ngadep dia kayak gini. Mampus, dengan sosok biasa apa sosok kecelakaan? Sosok kecelakaan, kapan kecelakaan dia? Dia kayak gini aja. Dia nggak ngomong tapi almarhum, dia ngeliatin kayak gini. Ya saking kagetnya atau gimana, HP diambil, dilemparin ke dia. Kata dia tuh kena kepala tapi tembus. Tembus kena lemari yang di belakang tuh yang tadi ada guci-guci. Abangnya keluar nih sama ponakannya kebangun. Ditanyain, dia nggak jawab apa-apa, cuma nggak apa-apa. Akhirnya ditemenin sampai pagi. Dan itu baru cerita. Setelah cerita itu, ya kita percaya nggak percaya. Karena kan belum ada yang cerita lagi nih. Saya juga belum ngomong. Belum ngomong tentang sama semalam juga, cuma enggak. Maksudnya biar yang lain dulu nih, nggak enak. Saya kan mau cerita kayak gitu. Udah 5 hari, 6 hari, 5 harinya. Kita kan udah habis dari tahlilan, balik lagi. Tahlilan, udah nih jarang nongkrong lah gitu. Setelah nongkrong ini, IB kan rumahnya sama si botak ini masih satu lingkup nih. Dan di dekat rumah, di dekat saung ini kan ada rumah si Nesta. Pas banget. Jadi kalau keluar dari jendela itu saungnya kelihatan. Katanya si Nesta itu duduk di saung. Lagi ngopi di situ. Emang base camp saung itu deket sama dia nih, pas banget depan. Dia lagi ngopi itu di samping sebelah kanan kan kayak tanah kosong gitu. Itu ada yang digituin. Tapi emang kebiasaan almarhum tuh suka kayak gitu, suka bercanda gitu dari belakang saung terkadang. Jadi kayak ada suara.
Itu pas banget emang khas suara si almarhum tuh kayak gitu. Suka bercandain kalau dari belakang gitu loh. Si Nesta nggak ngegubris. Dia lagi ngopi di situ, duduk sendirian kan. Ada dia nengok kanan kiri tuh belum ada. Posisi dia udah mulai kepo kan. Dan dia tuh almarhum pas di samping. Jadi tangannya itu di apa ya? Kayu gitu. Di kayu kayak gini, dia lagi gitu. kayak gini. Dan keadaan yang sama katanya ngocor, dia lari ke dalam. Bapaknya si Nesta nyampe marah kan. Pintu dibuka sama dia. Nyampe ditutupnya kenceng dia. Ada si almarhum katanya. Dia kan nggak tahlilan juga. Oke. Jadi hampir yang disamperin sama dia tuh yang nggak tahlilan. Yang ditunjukin muka. Dia yang serem itu ya. Iya, jadi kata si Nesta kan pas cerita itu baru tahlilan nih. Dia cerita tentang dilatin kayak gitu, nggak tahu sih Gembul atau siapa ya. Intinya pas gue kemarin ngopi di sebelah kanan gue yang kebiasaannya sih kayak almarhum. Kita yang pada serius lu tak? Serius. Gue pas masuk ke kamar lagi masih kepo dia, padahal udah takut. Karena saya bilang tadi jendelanya langsung ngarah ke saung. Dia buka lagi, ada almarhum lagi berdiri. Dan palanya tuh tengkleng kayak gini. Demi korengan kayak gitu. Terus? Begitu, ya biasalah tahlilan. Setelah dari tahlilan ini, udah nih, kita nggak di rumah almarhum kan. Seringnya itu di saung, jadi mulai kayak kita cerita-cerita tentang, kok pada kayak gini, katanya ini, cerita nih. Si Bek ini cerita, bapaknya dia kan jualan sayur. Kalau beli itu ke Pasar Anyar, otomatis lewatin jalur itu. Yang dia kecelakaan itu? Iya. Si bapaknya Bex cerita sama Bex, Bexnya nyampein ke saung. Menurut Bex, bapaknya Bex itu lewat. Itu biasa belanja sayur itu jam 3-an buat ke Pasar Anyar. Dia cerita kan bapaknya Bex orang bisa gitu. Dia cerita sama Bex, no temen lu di situ di ngajiin. Yang dia lihat tuh memang apa? Maksudnya apa waktu dia belanja mau ke pasar itu apa dia ngeliat Lihat si almarhum duduk di depan butik. Jadi kan ini butik, ini kan jalanan kayak gini. Yang tempat dia kecelakaan itu. Iya, itu pas duduk di depan butik katanya. Itu lagi duduk di situ, makanya ngajiin tuh bocah, samperin kayak ke ininya, digituin si ke lokasi kecelakaan itu. Baru cerita si Bek di situ. Si Bek cerita tentang setelah sebelum almarhum ini, dia cerita ke saya nih. Lu tahu kan nih si Pade yang rumahnya deket gue tuh yang warung. Dulu dia sama cucunya di situ kegulung malah dia, udah nggak berbentuk, lebih parah. Berarti tempat itu bukan pertama kali ya? Bukan pertama kali, banyak kejadian-kejadian di situ. Bahkan warga kampung situ ya, yang deket sama Bex nih, melabeli itu ya jin buang anak. Setelah si Bex cerita, mulai nih speak up. Saya cerita juga. Saya cerita, mulai banyak yang cerita nih, pasukan-pasukan yang lain gitu pada cerita. Yang paling lucu itu si Proy. Dia kan jualan warung rokok nih, ada rolling door-nya. Dia rolling door, dia kamar dia di sini. Dia tahu kan, udah diceritain tentang kayak gini dari kemarin si Randy. Si almarhum ini beli rokok, kata dia nih. Dia beli rokok itu jam 2, manggil si Roy. Bang, si Roy udah tahu nih soal almarhum, tapi kepo. Kata dia nyampe stroke 3 hari loh di rumah sakit. Mampus, terus? Dia denger kayak gitu, kepo, dibuka dari jendela nih. Ya almarhum berdiri di depan rolling door dia sambil ngetuk-ngetuk pakai jari kayak gini kata si Roy. Ke rolling door. Tapi dengan muka yang hancur. Terus? Ngetuk tek, bang, beli bang. Baru di situ Roy itu kaget, nggak tahu dia emang penyakitan atau gimana, dia sampai stroke ringan Kak. Sumpah itu nyampe saya juga ketawa pas dia cerita. Itu dia bawa ke rumah sakit. Jadi badan. Udah kayak Susana dia nih ya, ngider kemana-mana nakut-nakutin orang. Iya, jadi hampir semua. Bahkan satpam komplek itu Oasis ada yang diliatin. Karena kan satpamnya 2 nih. Yang satu ini tahu si almarhum udah meninggal. Karena kan sip-sipan. Yang satu itu enggak. Yang disamperin yang enggak tahu. Dimintain rokok dari belakang kebun-kebun singkong. Dimintain kan, bang, bagi rokok bang. Dia berdiri nggak ada orangnya, ada siluet doang. Katanya itu yang gendut itu yang biasa nongkrong di mari bocah-bocah itu kemarin kesini. Digituin sama satpam Oasis yang nggak tahu dia meninggal. Dari situ mulai setelah Roy ini kejadian ada si Ibe. Kalau si Ibe bapaknya nyampe kesurupan. Tapi kesurupannya nggak jelas.
si B lagi balik tahlilan ini setelah 7 hari ya. Setelah 7 hari ini berarti kan mau ke 40 hari. Itu di hari-hari yang mau ke 40 itu masih rame. Tapi kalian akhirnya nyamperin gak sih ke tempat dia kecelakaan? Nyamperin baru setelah IB kejadian ini. Oke. Setelah IB kejadian ini bapaknya katanya kesurupan, nangis bapaknya. Dipikirin gitu kan, bapaknya sorenya lagi nyari keong emas gitu di Setu. Pikiran kesurupan itu. Lagi makan itu orang lagi mabuk kali, mabuk keong. Enggak. Mabuk keong. Kesurupan si almarhum itu lucu. Saya ceritain bapak gue kemarin kesurupan si Gebul. Lah serius. Kok iya, mana minta kopi lagi, kopi hitam ya diminum langsung ini panas-panas gitu ya bisa langsung di ini nama dia. Ya ada yang lucu, ada yang gimana ya. Akhirnya di situ kita kumpul, ada si Abbas juga nih, ada si Odong, saudaranya kumpul itu saung ramean kita. Itu setelah 7 hari. Nggak tahu itu hari keberapa, mungkin udah 2 minggu kali. Kita ada inisiatif nih buat PT-PT beli kembang sama air gitu, air mawar. Akhirnya pada PT-PT kita gas ke kejadian almarhum kemarin nih. Kita ya sebisa-bisa mungkin lah baca-baca sambil nyebar-nyebarin kembang. Kita lagi muter-muter, lagi sholawatan gitu bacain. Si Ajis di belakang. Si Ajis teman kita yang lain lagi nih. Dia duduk ya meluk lutut. Digituin sama si Isna. Jis, jangan kayak gitu loh, gue bercandanya. Itu nggak jawab. Kan bingung kita, nggak ada yang bisa nyembuhin. Jis, yang bener Jis. Ya kita pada mikirnya udah biarin aja, biarin. Setelah kirain dia bercanda, kita goyang-goyangin, masih. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis cuma gitu nangis doang. Kita tambah bingung, nah lu bisa nggak, kakek lu kan bisa nyembuhin orang lu. Coba lu baca-baca apa biasanya gitu. Kagak tahu gua. Coba. Bacain apa kek, ayo bacain. Enggak sih Ajis tuh nggak berontak, enggak, cuma duduk nangis. Kita pada bingung, nggak ada yang bisa nyembuhin gitu loh. Ada si Isna ya, tau lah sedikit banyaknya. Diiniin, nggak ditanya-tanya, dikeluarin, udah. Bengong si Ajis. Lah, kenapa emang bocah lu pada ngeliatin, lu kesurupan bego tadi. Canda aja lu, jadi dia kesurupan nggak sadar si Ajis. Setelah balik dari ngasih kembang ini, masih. Ternyata terornya bukannya sampai situ doang. Kirain kita udah kembang, doain udah. Enggak. Yang lucu itu tetangga, ya masih satu kampung situ. Cuma kalau saya kan nggak terlalu kenal. Kalau nama kenal. Ini menurut si B itu, si Dewi ini punya pacar nih. Punya pacar, nggak tahu bocah mana, saya lupa. Nyamperin ke daerah si almarhum. Betul rumah Dewi sama rumah duka ini kan lumayan nih. Dia nyamperin. Pas di depan warung si Tompul itu pacarnya nungguin. Kan rumahnya agak ke dalam nih ceweknya, si Dewi ini. Pacarnya nungguin, dicolek dari belakang. Itu jam 11-an. Dicolek, bang pas nengok sosok almarhum, motor ditinggal dia lari. Dari situ setelah kejadian kayak gitu, Abbas itu ngomong lagi, coba di sini kali bocah-bocah ada yang punya utang. Ditanyain satu-satu itu nggak ada. Ya apa kayak ada problem apa nih almarhum. Jadi kan terornya bingung. Apa sih yang belum ya, kalau ada bagian tubuh yang hilang mungkin bisa gitu ya buat alasan. Itu nggak ada. Jadi katanya badannya hancur tapi utuh loh. Jadi kan kita pada bingung. Terus kita udah ngaji juga. Udah tahlilan juga kok masih kayak gini. Ternyata penyebabnya ya, yang nggak tahu itu penyebabnya atau enggak ya. Setelah Randy itu dipanggil sama Abbas. Kan Randy nggak pernah tahlilan. Kok bisa-bisanya karena mereka dulu mungkin temenan, bermasalah, dia nggak datang tahlilan, mungkin kayak nggak terima gitu kali ya, mungkin ya. Terus di hari keempat ini tiba-tiba kan si Randy datang nih. Dia habis digangguin sama si almarhum katanya. Baru situ dia cerita, si Proy tahu nih yang stroke 3 hari itu setelah 7 hari itu. Dia cerita bahwa adalah problem dulu sama anak tonjong, perempuan nih. Sama si almarhum sama Randy. Dari situ si Randy ini suruh diiklasin, jangan ditaruh di dalam hati. Karena menurut cerita sih si Randy ini sama ceweknya ya ditikung atau gimana nggak tahu ya sama si almarhum, terus ngerasa nggak enak. Kalau enggak sih si ceweknya sukanya sama si almarhum, saya nggak tahu sih masalah kayak gitunya. Udah gitu baru kita rame-rame ke rumah duka nih. Kita ke rumah duka, kita ngobrol sama abangnya, manggil Bang Eno. Bang Eno keluar. Ada apaan, Bas?
Abbas kan paling tua nih di antara kita. Kagak ini mau ketemu sama emak bang. No lagi tidur, emaknya lagi nangis. Jadi selama almarhum nggak ada ini ya nggak mau makan. Bajunya itu dipegangin terus, dipeluk gitu. Jadi histeris, kayak kata orang sih sempet ditanyain sama orang bisa gitu tetangganya halusinasi sih mal. Ya kehilangan sosok almarhum ini. Mungkin gentayangan juga karena ibunya nggak ikhlas banget Iya kali itu ya. alasannya sih, salah satu alasannya kayak gitu. Makanya pas si Abbas nanya cerita semua, kasihan temen-temen si Gembul mah diinin semua. Kalau mas sayang sama si Gembul mah ikhlasin. Nangis, kita kan saya nggak masuk ke dalam. Ini ibunya sedih juga kali ya denger anaknya Iya. ternyata gentayangan, nggak tenang. Iya, nangisnya itu kita bingung, teriak jadi kayak orang histeris gitu. Enggak, si Gembul masih ada gitu, masih ada. Mana? Cepet ke kuburannya. Ini bajunya gitu. Jadi apa ya, pengen dibawa balik lagi. Tadi udah tenangin, jangan kayak gitu mah, kasihan udah. Ya kita sempat lama di situ lah buat diskusi ini gimana. Akhirnya udah agak tenangan. Setelah itu kita keluar, baru ngobrol sama abangnya. Abangnya sebenarnya dibilang asik-asik. Kita nggak pernah nemu kayak ini orang kayak gini banget, enggak. Asik lah kalau kita yang ya mungkin ke kita ke almarhum nggak tahu. Setelah itu ya kita nguap gitu aja. Saya juga jarang main ke tempat itu lagi kan, udah nggak ada almarhum. Dengar kemarin sih saya terakhir main ke sana ya ini udah ikut ke Jakarta. Jadi emaknya sama abangnya itu udah dibawa sama saudaranya yang di Jakarta. Jadi rumah itu ya dikosongin sampai sekarang. Tapi udah nggak pernah sejak yang kalian ke rumah ibunya itu apa segala macam udah tuh nggak ada teror apalagi. Teror itu ya banyak dari versi yang lain. Ada katanya sih sering ada yang lihat, bahkan tukang somai. Berarti tetap nggak tenang juga dia gitu. Ya cuma sekilas doang lah saya dengarnya dari yang ini katanya. Tapi kalau ke Mas sendiri udah nggak. Mak kan setelah itu dibawa ke sana katanya. Dengarnya nggak tahu itu perginya kapan. Pas terakhir saya beberapa bulan kemudian balik main ke situ itu udah kosong rumahnya. Terus dengar dari si botak tuh yang kebetulan tetangganya itu udah pindah katanya, dibawa ke Jakarta semua. Dan sampai sekarang ya saya jadinya nggak terlalu nongkrong di situ. Tapi cukup inilah ya, punya sahabat deket meninggal, teror. Tapi untungnya Mas nggak pernah dikasih lihat langsung atau ngelihat versi dia yang hancur itu ya enggak ya. Cuman yang orang-orang yang memang kayak dia pengen liatin versi hancurnya dia doang gitu kan. Karena apa ya, dibilang teman itu teman pertama saya di Bogor. Kan saya pindahan ke Bogor 2009. Itu teman benar-benar dari awal, kadang nginep di rumah dia. Bahkan saya kerja ke luar kota atau di Jakarta gitu. Saya balik itu bukan ke rumah, pasti ke rumah dia. Sedekat itulah ya. Dan manggilnya, wah kerja di mana lu, Jawa gitu. Emaknya kalau manggil kayak gitu. Jadi bukan nama saya, manggilnya suku gitu, Jawa gitu. Ya cukup sedih juga sih ya denger ceritanya, antara serem, sedih juga, tapi serem juga. Gue kayak mati berdiri sih kalau ngeliat temen gue datang wujudnya kayak begitu. Ya tapi mudah-mudahan ya kita doain aja lah ya Mas ya. Sekarang tuh dia udah tenang, udah nggak gentayangan lagi, dan mungkin udah bisa beristirahat dengan tenang lah. Kayak sedih juga sih, but guys hati-hati kalau lagi di jalan. Paling ngeselin sih emang ya kayak mati pada belum waktunya gitu nggak sih? Kayak mati konyol gitu kan. Kaget gitu kan ya. Gara-gara jalanan yang kayak gitu, dan ternyata dia bukan korban pertama juga ya kan gitu loh. Cuman gue nggak kebayang nggak sih guys, ini out of the ini aja ya. Berarti jalanan itu mungkin nggak sih kayak ngambil nyawa jadinya gitu loh. Kayak karena banyak kan gitu, bukan dia doang gitu yang meninggal di situ gitu. Dan mungkin ya, aku nggak tahu kalau aku salah. Makasih banget tapi Mas Angga hari ini udah datang ke sini, udah ceritain ke kita cerita tentang sahabatnya ini. Aku yakin pasti nggak gampang sih nyeritainnya, apalagi harus nginget lagi. Ya pokoknya dengernya tadi serem juga. Thank you so much udah datang ke sini, udah sharing ke kita. Dan guys, please jangan lupa like and subscribe. Dan gue akan balik lagi minggu depan buat cerita yang lebih serem lagi buat kalian. Bye guys.